Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Petang hari menjelang pesta Paskah, Yesus tahu bahwa sudah sampai saatnya untuk meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa. Ia senantiasa mengasihi para penganutnya di dunia ini. Ia mengasihi mereka tanpa batas. Yesus dengan para muridnya sedang makan bersama. Setan berhasil membujuk Yudas Iskariot, anak Simon, untuk menyerahkan Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah mempercayakan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia telah datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Namun demikian, Yesus berdiri dan menanggalkan jubahnya, lalu mengikatkan sehelai kain pada pinggangnya. Dituangkannya air ke dalam sebuah bejana dan ia mulai membasuh kaki para muridnya serta mengusapnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Demikian ia sampai kepada Simon Petrus dan Petrus berkata, "Tuhan, hendak membasuh kaki saya?" Yesus menjawab, "Apa yang kuperbuat sekarang ini belum kau mengerti maknanya. Kelak akan kau pahami." Kata Petrus kepadanya, "Tidak pernah Tuhan boleh membasuh kaki saya." Tetapi Yesus menjawab, "Kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak lagi menjadi pengikutku." Lalu Petrus berkata, "Kalau begitu Tuhan, jangan hanya kaki saya, tetapi basuhlah juga tangan dan kepala saya." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang sudah mandi, sudah bersih seluruhnya. Ia tinggal membasuh kakinya saja. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkannya. Sebab itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah selesai membasuh kaki para murid, Yesus mengenakan lagi pakaiannya dan duduk kembali. Kemudian ia bertanya, "Mengertikah kamu arti perbuatanku ini? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan itu memang tepat. Sebab sungguh demikian. Maka dari itu, kalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun harus membasuh kaki satu sama lain. Aku memberikan teladan kepadamu, supaya kamu berbuat seperti tadi yang kuperbuat untukmu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kita mendengar dalam bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil. Bacaan pertama aturan mengenai Paskah Yahudi, bacaan kedua mengenai peraturan Ekaristi atau Paskah Kristiani, dan yang ketiga mengenai wujud praksis atau praktek kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai buah dari Ekaristi itu. Sebetulnya itu rangkaian bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injilnya. Nah sekarang, Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih, kalau gambaran Paskah kita bisa melihat dirayakan oleh orang Yahudi, sebetulnya awalnya itu adalah 2 hari raya sebetulnya. Orang Yahudi merayakan 2 hari raya Paskah dan hari raya roti tak beragi. Jadi ada 2 hari raya awalnya, ada 2 pesta yang berbeda. Paskah adalah tradisi Israel kuno yang bersyukur atas karunia Allah dengan pesta ternak. Jadi pesta ternak yang ada. Lalu roti tak beragi adalah pesta petani merayakan panen. Dalam tradisi orang Yahudi, kedua pesta itu dijadikan satu.
Jadi pesta Paskah yang seringkali disebut dengan Passover, yaitu Tuhan lewat. Jadi kalau istilahnya kalau dalam bahasa Inggris Happy Passover itu sebetulnya adalah hari raya orang Yahudi. Tuhan lewat. Ya. Jadi sini dijadikan satu untuk mengenang karya agung dari Allah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan itu dikenangkan dari gabungan dua pesta itu. Nah, ini menentukan bagi panggilan Israel selanjutnya. Maka pada saat hari raya Paskah, kita justru bisa melihat warisannya, yaitu dengan mereka mengadakan perjamuan dengan memecah-mecah roti. Kalau tadi dikatakan Paskah itu kan pada waktu sebelum mereka berangkat dari Mesir, mereka menyembelih domba yang umurnya 1 tahun. Dan harus habis dimakan. Tetapi justru sampai tanah terjanji, mereka merayakannya dengan memecah-mecah roti. Nah, ini kita bisa melihat istilahnya akar dari dua pesta itu. Nah, sekarang pesta yang dijadikan satu itu oleh kita orang-orang Kristiani ini menjadi makna yang baru, yakni perjuangan Allah di dalam menyelamatkan bangsa yang baru. Yang tadinya adalah bangsa Israel yang diselamatkan, sekarang dengan tradisi Kristiani itu yang diselamatkan adalah bangsa baru yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus. Maka yang diselamatkan tidak hanya orang-orang Yahudi, tidak hanya bangsa Israel, tetapi kita semua yang mengalami keselamatan itu. Nah, sekarang dalam perjamuan Ekaristi, Tuhan memberikan makna yang baru sebetulnya kepada kita dengan perjamuan orang Yahudi itu. Pertama adalah tanda kasih Tuhan. Tuhan mengasihi. Dan ini juga selalu harus diulang-ulang. Maka tradisi orang Kristiani adalah setiap mereka merayakan hari pertama dalam minggu itu mengenang kembali hari penebusan atau hari penyelamatan. Maka pada setiap hari Minggu itu orang Kristiani wajib untuk mengadakan perjamuan. Sedangkan kalau hanya mengadakan sabda saja, ini masih tradisi orang-orang Yahudi di sinagoga yang lebih menekankan sabda Tauratnya. Sedangkan kalau Kristiani lebih perjamuan, memecah-mecah roti itu. Dan yang dikenangkan adalah domba Allah yang memberikan dirinya untuk kurban, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ini yang pertama, tanda kasih itu. Nah, yang kedua, kita mendengarkan dalam bacaan Injil ini, kasih tidak hanya dirayakan dalam Ekaristi, dalam gereja saja, tapi harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan Tuhan itu melakukan pembasuhan kaki. Nah, pada saat Tuhan membasuh kaki itu, ini adalah praktek tersendiri yang diberikan contoh nyata oleh sang guru kepada para muridnya, supaya para muridnya menirukan tindakan sang guru itu. Tidak segan-segan sang guru itu membasuh kaki dari para rasul atau dari murid-muridnya. Bukan hanya potret kerendahan hati, tetapi potret untuk melayani. Sehingga kita bisa melihat dalam Ekaristi sebetulnya yang ada adalah pelayanan dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita, diharapkan begitu. Nah, ini pesan dari bacaan Injil dan sekaligus yang kita rayakan. Nah, sekarang kenapa dimulai dari Kamis Putih untuk Trihari Suci? Kita harus memulai dari warisan Tuhan itu supaya kita bisa memaknai hari besok dan juga hari malam Paskah itu. Dan ini adalah awal supaya kita bisa merenungkan lebih dalam lagi apa yang dilakukan oleh Tuhan pada saat mengalami sengsara. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, dengan kita mendapatkan warisan itu dan kita mempunyai kasih, sebetulnya walaupun kita mengalami kesedihan yang sangat dalam, kita bisa memaknai bahwa yang menderita sengsara adalah kemanusiaan Tuhan. Tetapi
hati Tuhan tetap milik Sang Bapa. Jadi yang mengalami kematian pun adalah kemanusiaan Tuhan. Sehingga dengan warisan ini kita dikuatkan karena Tuhan tidak pernah mati. Tetapi Tuhan tetap mau hadir bersama dengan kita pada saat kita memecah-mecah roti itu. Ini adalah wujud kasih itu. Ibu, bapak, saudara-saudara yang kasih, kita ingat begini saja. Kalau ada orang yang merasa bahwa saatnya itu dipanggil Tuhan itu sudah dekat, biasanya orang itu akan mengumpulkan orang-orang yang dikasihinya. Kalau itu orang tua akan mengumpulkan anak dan cucunya. Bukan pertama-tama pamitan, tetapi mau mencoba untuk memberikan warisan-warisan rohani. Kalau warisan-warisan istilahnya berupa harta, pasti akan menjadi rebutan. Tetapi untuk mewujudkan warisan-warisan rohani itu, orang membutuhkan kesediaan untuk mendengarkan dan hati terbuka untuk mencoba mengeterapkan itu atau istilahnya mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, maka kita dalam saat Ekaristi, kita mengalami kehadiran Tuhan itu, hendaknya hati kita terbuka, telinga kita terbuka, sehingga warisan Tuhan itu tidak hanya berupa ritual atau berupa gerakan-gerakan yang dilakukan dalam gereja, tetapi terpatri dalam hati setiap pengikutnya dan dipraktekkan dalam kehidupan yang nyata, sehingga semua orang bisa merasakan hidup yang ekaristis. Coba kita bayangkan saja, misalnya ambil contoh konkret. Orang itu datang ke gereja, lalu pulang ke gereja, hujan, lalu malah misuh-misuh. Apakah dia bisa dikatakan dia hidupnya itu sesuai dengan Ekaristi yang sudah dia lakukan dalam gereja itu? Tentu saja kita bisa mengatakan tidak. Orang itu hanya sekedar melakukan kewajiban untuk Ekaristi. Nah, tanda orang ikut Ekaristi sebetulnya adalah menerima hosti. Nah, tapi kita bisa melihat dalam 1 tahun ini itu semua gereja di seluruh dunia itu ganti pelindung sehingga menjadi Gereja Katolik Santo YouTube. Maksudnya adalah online. Dengan seperti itu kita bisa melihat bahwa orang tetap rindu untuk menerima hosti, menerima tubuh Tuhan. Tetapi kita bisa melihat karena orang itu mempunyai habit yang sehat, dia bisa menjaga imunitas dalam tubuhnya dengan cara-cara yang dianjurkan oleh pemerintah melalui banyak iklan. Kita berani untuk mengadakan Ekaristi walaupun jumlahnya terbatas. Dan di situ kita bisa melihat bahwa kita diundang oleh Tuhan untuk mengalami kehadirannya dan harus bisa membagikan. Karena kadangkala juga dalam praktek, karena sudah lama tidak pernah Ekaristi di dalam gereja, terus lali, iki saatnya duduk atau berdiri. Seringkali lupa. Maka pada awal-awal kita misa offline, pada saat doa syukur agung, privasi menjelang kudus-kudus, umat lali ngadet, yo rapopo, radoso gitu ya. Maka saya mengingatkan aja, mari kita berdiri begitu aja. Yo rapopo dadi romone ngajak menjadi MC sekalian toh. Nah, enggak apa-apa, kita bisa melihat karena memang situasinya seperti itu. Nah, insya Allah nanti hari Senin kita memulai untuk Ekaristi harian dengan offline. Tetapi jamnya tidak 6:30 tetapi jam 6. Kenapa? Karena kita ngopeni multimedia sana. Supaya multimedianya tidak kawanen. Karena anak-anak muda biasanya kalau bangun kan selalu, anak-anak muda kan termasuk bangsawan kan ya. Bangsane Tangyawan. Jadi kita tetap istilahnya mau menggunakan mereka untuk membantu dalam ini. Nah, maka kita ambil jalan tengah-tengah, bukan 5:30, bukan 6:30, tapi misa jam 6. Insya Allah nanti kalau umat itu juga mau hadir itu, tapi tentu saja dengan prokes
yang harus kita lakukan. Nah, lalu Ibu Bapak, Saudara terkasih, karena kasih Tuhan yang demikian besar, kita tetap yakin Tuhan akan melindungi kita sehingga orang tidak takut. Nah, Ibu Bapak yang datang di sini ya, yang sesuai dengan undangan dari paroki tetap hadir, mereka tidak takut dengan datangnya hujan. Ini kan menjadi saringan kedua. Saringan pertama undangan, saringan kedua adalah hujan. Maka orang yang datang ini imannya tidak takut akan luntur. Karena bajunya sudah putih, maka hatinya pun juga putih. Jadi tidak takut luntur. Maka ini yang harus kita pertahankan. Iman inilah yang harus kita pertahankan. Jangan sampai kita takut dengan itu. Karena kasih Tuhan kita terima supaya kita juga mempunyai hati yang mengasihi pula dan harus kita lakukan dalam konkret, dalam kehidupan yang nyata, terutama di tengah keluarga maupun di tengah masyarakat. Saya percaya dan saya yakin bahwa kita semua mampu kalau kita saling mengingatkan satu sama lain dan kita menjaga juga imunitas saudara-saudari kita juga. Ingat, dengan kita mempunyai iman, kita akan mengalami rasa aman kalau kita mengamini iman itu dan kita mempunyai keyakinan bahwa kita juga akan imun. Maka kita harus menjaga semuanya. Sehingga kita mempunyai uman, yaitu keselamatan. Umanan maksudnya, kumanan toh dari uman, kumanan. Nah, maka kita hendaknya mampu untuk mempraktekkan kasih itu. Selamat merenungkan.